kembali saudara dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kegiatan kita tentang pelaksanaan PTK, pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan penelitian tindakan kelas. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran perlu ada persiapan. Guru mempersiapkan rencana skenario pembelajaran, termasuk menyiapkan media dan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran, dan sekaligus juga mempersiapkan instrumen yang akan digunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran ketika melakukan PTK. Seperti sudah disampaikan bahwa pelaksanaan PTK itu bisa dikerjakan oleh guru sendiri atau kegiatan pembelajaran itu dilakukan oleh guru ketika berkolaborasi dengan peneliti berkolaborasi dengan guru kelas. Kalau guru sendiri yang mengerjakannya, tentu dia berfungsi sebagai guru yang mengajar sesuai dengan skenario pembelajaran yang sudah direncanakan. Dia harus paham betul bahwa kegiatan yang akan dilakukannya adalah sesuai dengan skenario yang dibuat di dalam rencana. Karena itu merupakan alternatif sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Maka rencana itu harus dibuat dengan baik dan dilaksanakan betul-betul sesuai dengan rencana yang dibuat tersebut. Apakah memang sudah sesuai? Maka ketika guru melakukan penelitian tindakan kelas, dia juga mengamati siswa yang belajar, termasuk sesungguhnya mengamati dirinya, mungkin dengan menggunakan rekaman, menggunakan kamera video, nanti dilihat apakah memang sudah melaksanakan atau tidak. Yang jelas, tugas guru ketika dia langsung sebagai peneliti, tugasnya adalah mengajar dan meneliti atau mengamati. Tapi kalau berkolaborasi, maka guru lebih fokus kepada kegiatan mengajar. Untuk mengajar apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, tentu harus sesuai dengan skenario yang sudah dibuat, yang sudah disusun. Kalau itu belum yakin untuk dilaksanakan, kalau perlu dilatihkan dulu, dicoba untuk mensimulasikannya, sehingga nanti guru di kelas akan melaksanakan pengajaran sesuai dengan skenario yang dibuat. Jadi harus paham betul skenario pembelajaran itu di dalam pelaksanaan PTK. Kalau tidak, mungkin rencananya sudah bagus, yang dilaksanakan yang belum sesuai. Nah, sedangkan tugas peneliti sebagai kolaborasi dengan guru, maka dia lebih mengarah kepada kegiatan mengamati. Apakah guru sudah mengajar sesuai dengan skenario? Apakah siswa sudah terjadi perubahan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan? Baik itu yang berkaitan dengan pengetahuannya, kemampuan kognitifnya, penguasaan pengetahuannya, ataupun aktivitas belajarnya, sikap belajarnya. Keduanya perlu diamati. Di situ di dalam pelaksanaan perencanaan yang dibuat itu betul-betul dipahami, betul-betul diingat
disadari oleh guru, sehingga pelaksanaannya ini, strategi yang akan dilakukan itu betul-betul sesuai dengan rencana. Karena sesungguhnya pelaksanaan ini adalah mengaplikasikan apa yang sebelumnya dipikirkan sebagai alternatif pemecahan masalah. Maka perlu ada pengamatan ketika dilaksanakan. Pengamatan ini ada dua yang diamati, yaitu guru yang melaksanakan tugas sudahkah sesuai dengan rencana. Yang kedua, siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran itu apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang diharapkan. Kemudian juga dampak hasilnya nanti akan diamati, apakah hasil belajarnya memang terjadi perubahan, terjadi peningkatan. Itu dilakukan secara berulang. Kita refleksi, kalau tidak tercapai apa sebabnya, kalau berhasil maka dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Dilakukan secara bersiklus. Jadi tidak hanya sekali aktivitas pengajaran itu. Jadi satu cara atau solusi yang kita pilih itu mungkin terdiri dari beberapa kali kegiatan. Di satu siklus tidak hanya satu kali kegiatan. Sampai jenuh, sampai dirasa tidak ada lagi perubahan. Kalau sudah seperti itu berulang-ulang dan yang terjadi itu belum sesuai dengan yang diharapkan, maka masuk kepada siklus kedua. Tapi kalau baru hanya sekali, mungkin belum ingat betul, belum sempurna betul, lalu diganti dengan siklus kedua, maka tidak akan tercapai perbaikan yang sempurna. Jadi lakukan siklus kedua itu kalau siklus pertama sudah berulang dan jenuh memang seperti itu yang bisa dilakukan, ternyata hasil yang dilakukan itu belum sempurna, baru dicari siklus kedua, pertimbangkan, perbaiki. Kalau belum ya tetap siklus pertama sesuai dengan langkah kegiatan apa yang dipikirkan di awal. Ingat, di dalam pelaksanaan PTK perlu kita melakukan persiapan. Jangan sampai persiapannya tidak jelas apa yang akan dilakukan. Skenario-nya harus sudah matang. Fasilitas pendukung untuk bisa berhasil seperti yang dipikirkan itu harus tersedia. Juga alat untuk perekaman, untuk mengumpulkan data. Kemudian pastikan memang sudah bisa dilakukan strategi pembelajaran yang direncanakan. Ingat kembali bahwa dalam pelaksanaannya jangan terlalu fokus kepada meneliti, tapi adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif. Di pikiran guru itu bagaimana supaya efektif sesuai dengan strategi yang dirancang itu yang akan dilakukan. Sehingga sebaiknya memang pengumpulan data dilakukan oleh teman, oleh orang lain, oleh peneliti, bukan guru sendiri, supaya tidak mengganggu waktunya untuk mengajar, supaya memang dia fokus hanya kepada kegiatan mengajar. Dan sebelum PTK dilaksanakan, yakini betul bahwa strategi yang dipilih itu adalah yang paling tepat, yang paling handal, sehingga tidak ada keraguan. Di awal sudah ragu ini apakah akan berhasil atau tidak, harus yakin. Kalau telah dilaksanakan ternyata nanti baru ada permasalahan, baru dipikirkan, dicari solusinya. Tapi kalau dari awal sudah melihat ada kelemahan, ada kekurangan, maka sesungguhnya rencana yang dibuat itu belum matang, solusi yang dikemukakan itu belum tepat. Jadi dari awal kita harus yakin itu tepat, walaupun bisa saja nanti di dalam pelaksanaannya ternyata ada masalah, baru kita kaji. Di sanalah fungsi dari refleksi, apa sebabnya tidak berhasil. Setelah kita yakini awalnya ini akan bagus, ini yang terbaik. Jadi pada pelaksanaan PTK itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang sudah dibuat. Matangkan perencanaannya. Lakukan simulasi sebelum dilaksanakan. Yakin betul skenario belajar yang akan diterapkan itu seperti apa. Ini dalam pelaksanaan mereka, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan dengan baik. Dan data yang diperlukan juga sekaligus bisa terkumpul, baik menggunakan instrumen pengumpulan data berupa pengamatan ataupun mungkin melakukan perekaman menggunakan teknologi sehingga bisa dilihat dengan pasti nanti di akhir kegiatan apa yang sudah dilakukan dengan baik dan apa yang tidak. Demikian saja, terima kasih.